فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas terkait bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Kemarahan memuncak atau ketika merasakan adanya gangguan dari syaitan. Maka apa yang dibaca Ilyas? Mengucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Apa maknanya Fatur? Apa makna kalimat tersebut? Hah? Baik, aku minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang ke-32. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, az-zikru 'indal waswas. Zikir yang dibaca ketika mengalami waswas. Dan waswas ikhwan merupakan upaya yang dilakukan oleh syaitan untuk menggoda orang-orang yang beriman. Nah, ketika mereka tidak mampu untuk menggoda secara langsung dikarenakan adanya penghalang berupa apa? Berupa keimanan. Maka mereka munculkan gangguan-gangguan tersebut dalam bentuk waswas. Nah, dalam bentuk waswas. Dan itu yang dimampu oleh syaitan. Baik. Oleh karena itulah pada sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sebagian sahabat tentang apa yang didapati pada dirinya berupa apa? Berupa perasaan yang berat di dada. Karena muncul di benaknya gangguan-gangguan. Di benaknya itu ada bertanya-tanya tentang Allah lah. Nah, pikiran-pikiran yang seandainya diungkapkan itu sesuatu yang besar. Nah, sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak mampu untuk seseorang mengungkapkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu dzaka sarihul iman. Itu dalam hadits Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ja'a nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alu inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bih.
Para sahabat akhwan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguhnya kami mendapati di jiwa-jiwa kami sesuatu yang besar, yang menganggap itu sesuatu yang besar." Salah seorang di antara kami untuk mengucapkannya, tidak mampu untuk mengucapkan apa yang didapati di benak. Qala waqad wajadtumuh, Nabi mengatakan, "Apakah betul kalian telah mendapat yang seperti itu?" Qalu na'am. Iya wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan dzaka sharihul iman. Itu adalah sharihul iman. Pada sebagian yang lain tilka mahdul iman. Maksudnya apa akhwan? Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang maksud hadis ini bahwasanya syaitan hanyalah menimbulkan was-was bagi orang-orang yang memang dia sudah tidak mampu untuk menyesatkannya. Maka dia masuknya dalam upaya untuk menyesatkan, menyimpangkan melalui jalur was-was. Baik. Maka dalam hadis di luar sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur. Bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala membela hambanya yang beriman dan mengembalikan godaan-godaan iblis hanya dalam bentuk was-was. Di mana Allah bela hambanya beriman, kemudian iblis bisanya untuk menggoda dari jalur was-was saja. Baik. Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah yang telah menahan, membantah atau menolak tipu daya syaitan dengan segala jenisnya menuju ke waswasah. Adapun orang-orang kafir, tatkala tidak ada keimanan yang membentengi mereka akhwan, maka syaitan tidak perlu menimbulkan waswas. Orang kafir itu tidak perlu pakai waswas, tapi langsung saja digoda, mereka akan ikut. Sekarang ketika seorang muslim mendapatkan godaan syaitan yang berupa was-was, bagaimana yang dibaca? Qala syekhuna hafizahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbak. Perhatikan ini, was-was yang ditimbulkan oleh syaitan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian kemudian mengatakan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, sampai dia mengucapkan siapa yang menciptakan Rabbmu. Lihat, digiring, ditimbulkan was-was dalam benak kita. Was-was dalam pemikiran. Ketika dia mengetahui setiap sesuatu tercipta ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, semuanya kan Allah jawabannya. Yang menciptakan adalah Allah. Digiring. Terus kalau demikian siapa yang menciptakan Allah? Was-was ya kan? Akhirnya timbul was-was dalam benak seseorang. Inilah yang dalam hadis tadi, di mana para sahabat berat untuk mengungkapkan pikiran-pikiran yang muncul tersebut dalam ungkapan kalimat. Makanya ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kalau sudah mendapati yang seperti itu, dalam artian ada perasaan di hati itu pengingkaran berat, seperti ini tidak boleh diucapkan. Maka Nabi mengatakan itu adalah sharihul iman, itu adalah dasar keimanan, keimanan murni yang menolaknya.
Makanya kapan saja seorang muslim mendapati pada dirinya digiring oleh syaitan dengan waswas untuk seperti ini, akhwan, Nabi SAW mengatakan, fa idza balaghahu falyasta'id billahi wal yantahi. Jika dia telah mencapai seperti ini, digiring oleh syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah dan berhentilah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan berhenti. Nah, dalam riwayat Muslim ada tambahan, wa fi riwayatin li Muslim la yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqal hadza khalaqallahu al-khalqa faman khalaqallah. Nah, terus-menerus manusia bertanya-tanya, yang menggiring siapa? Syaitan. Sampai diucapkan, ini Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan para makhluk. Terus siapa yang menciptakan Allah? Lihat. Digiring oleh syaitan. Kalau seorang tidak berhenti, akhwan, kemudian tidak minta perlindungan kepada syaitan, bisa dia apa? Terjerumus dalam was-was ini, akhirnya apa? Akhirnya bisa apa? Bisa gila, stres, menyimpang. Syaitan masuk. Makanya Nabi SAW bimbingkan, faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Siapa saja mendapati yang demikian itu, maka ucapkanlah amantu billah. Ini untuk memutus rantai dari pertanyaan-pertanyaan, memutus rantai yang apa? Yang ditimbulkan oleh syaitan. Taib. Pada sebagian riwayat amantu billahi wa rusulih. Ada tambahan wa rusulih. Sehingga kalau kita kumpulkan bacaan yang dibaca oleh seseorang yang mendapati seperti ini, akhwan, kalau dapati was-was dalam akidah terutama biasa, nah, dalam asma wa sifat, dalam takdir, akhwan, kenapa seperti ini? Muncul, terkadang seseorang muncul, setan memunculkan was-was. Seorang belajar tentang masalah keimanan terhadap takdir, dimunculkan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu, telah ditakdirkan segala sesuatu. Kemudian penduduk neraka, penduduk surga sudah ditetapkan. Akhirnya muncul dalam benak apa? Ungkapan-ungkapan yang sebenarnya tidak pantas, ungkapan-ungkapan yang tidak pantas diucapkan, yang bertentangan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dapat seperti itu, kawan, pikiran-pikiran seperti itu, segera berhenti. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amantu billahi wa rusulih. Dah. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah zat yang Maha Pencipta. Sudah. Dialah yang awal, tidak ada yang mendahulunya satupun, dan yang akhir, zat yang Maha Abadi. Dan was-was, walaupun itu adalah upaya syaitan yang terlemah. Jadi was-was itu upaya syaitan yang terlemah dalam apa? Dalam menyimpangkan anak Adam. Tapi kalau seseorang tidak segera menempuh pengobatan, tidak menempuh benteng untuk melindungi dirinya, maka dia akan terperosok juga. Terperosok juga. Akhirnya terus-menerus dihantui was-was dalam apa? Dalam segala tindak tanduknya. Was-was dalam keimanan, was-was dalam ibadah, dan seterusnya. Bahkan pada sebagian perkara dia sudah melakukan perbuatan, ditimbulkan was-was, kamu belum. Padahal tadi sudah apa? Sudah jelas wudu, mencuci tangan, kumur-kumur, mencuci wajah, timbulkan was-was, kamu belum mencuci wajah. Padahal dari tadi sudah niat, kamu belum niat, ditimbulkan was-was. Maka ketika dapatnya seperti ini, kawan, baik dalam ibadah maupun dalam permasalahan akidah, keyakinan, maka sama, bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amantu billahi wa rusulih. Dan secara khusus tentang was-was dalam salat diterangkan dalam hadis setelahnya, akhwan. Baik, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.
Berarti kita ambil pada malam hari ini satu hadis dari Abi Hurairah muttafaqun alaih dan tambahan satu riwayat dalam Sahih Muslim. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa yujannibana min makayidi syaitan walhamdulillahi rabbil alamin.